Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu? Apapun keadaan kita hari-hari ini, biar kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena kita tahu kita punya Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Dan panggilan berbakti yang diambil dari Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mari saya ajak kita untuk memuji, menyembah Tuhan dengan pujian Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau
tetap Allah, tetap Allah. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh menyembah, memuji-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu turun atas kami ya Bapa. Engkau menolong hamba-Mu Pendeta Diki yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah sungguh-sungguh firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan kami, boleh menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema gereja kita di bulan Februari ini adalah kasih kepada gerejanya. Mari kita mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Kita mau kembali mengangkat pujian. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Demikian firman Tuhan. Panggilan persembahan diambil dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita menyerahkan persembahan dan perpuluhan kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat-berkat Tuhan di sepanjang hidup kami. Dan di pertengahan ibadah ini Tuhan,
kami mau menyerahkan persembahan dan perpuluhan kami. Biarlah persembahan dan perpuluhan kami dapat memuliakan nama Tuhan di gereja ini. Bapa, kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata, Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami, dan Engkau sekali-kali tidak membiarkan kami. Sebab itu dengan yakin kami berkata, Tuhan, kami tidak perlu takut, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah penolong kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan berbuah di masa sulit. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Ibu Susan, Ibu Fani, dan Saudara Denis untuk pelayanannya pada minggu pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mengucap syukur pagi hari ini kembali Tuhan beri kesempatan untuk kita boleh datang beribadah bersama dengan keluarga kita di rumah. Kita masuk minggu pertama bulan Februari, kita bersyukur sama Tuhan untuk penyertaannya. Pak Pendeta, apa yang akan kita pelajari sepanjang bulan Februari ini? Sepanjang bulan Februari ini kita akan diingatkan kembali untuk mengasihi gerejanya. Saya berdoa biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar, yang akan kita pelajari, merefresh kembali kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan di minggu ini, minggu pertama, firman Tuhan saya beri judul berbuah di masa sulit. Berbuah
di masa sulit. Kita harus akui, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sedang ada di masa yang sulit, masa-masa yang tidak mudah. Namun itu bukan berarti bahwa kita akhirnya berhenti untuk menghasilkan buah. Pak Pendeta, saya belum mengerti apa itu menghasilkan buah. Hidup yang menghasilkan buah artinya Bapak Ibu dan saya memiliki kehidupan yang produktif, ya, hidup yang menjadi berkat, hidup yang berarti, ada sesuatu yang dihasilkan. Itulah hidup yang berbuah. Dan Bapak Ibu Saudara, saya percaya berbuah adalah bukti atau tanda bahwa kita sedang bertumbuh di dalam iman. Jadi jangan sampai kita berhenti berbuah karena masa sulit yang sedang kita alami saat ini. Kita harus tetap berbuah. Amin. Dan contohnya, Pak Pendeta, beri saya contoh. Hidup yang tidak berbuah itu seperti apa? Contohnya yang sederhana, tidak lagi melayani Tuhan karena masa sulit yang terjadi, tidak lagi memiliki kehidupan yang berdampak, tidak lagi menjadi berkat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kita pagi ini. Tuhan menghendaki setiap kita tanpa terkecuali tetap berbuah walaupun situasinya sulit. Kalau pohon memang ada musim-musim di mana waktunya berbuah. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, Tuhan mau untuk kita tetap menghasilkan buah di setiap musim dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Yohanes pasal 5 ayat 16. Tuhan memanggil kita untuk menghasilkan buah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan melihat satu contoh dari seseorang yang tetap berbuah, tetap produktif di tengah situasi yang sulit yang ia alami. Siapa dia? Dia adalah Rasul Paulus. Dia ada di dalam penjara. Satu tempat yang saya percaya setiap kita tidak mau ada di dalamnya. Siapa mau ada di dalam penjara? Tidak ada yang mau. Penjara ada tempat di mana ruang gerak kita dibatasi, tempat yang kotor, tempat yang pengap, hidup bersama dengan orang-orang jahat. Tidak ada yang mau. Namun Bapak Ibu Saudara, kita mengerti bahwa Rasul Paulus ada di dalam penjara, dijebloskan dalam penjara bukan karena kesalahan atau karena kejahatan yang ia perbuat. Bukan. Tetapi Alkitab dengan jelas bahwa ia dipenjara karena Injil, karena melakukan pemberitaan Injil. Filipi pasal 1 ayat 13, Alkitab jelas berkata, Rasul Paulus berkata, bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dipenjara karena menyampaikan kebenaran melalui pemberitaan Injil yang ia lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah lantas Rasul Paulus menjadi kecewa dan marah kepada Tuhan dan memutuskan untuk tidak lagi berbuah bagi Tuhan? Jawabannya tidak. Justru dia berkata, karena pemenjaraannya, karena ia ada di penjara, kemajuan Injil boleh terjadi. Di ayat 12, Filipi pasalnya yang ke-1 ayat 12 berkata bahwa apa yang terjadi atasku justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus tidak berhenti menghasilkan buah, tidak berhenti melayani Tuhan, walaupun situasinya sulit, walaupun ia ada dalam situasi yang secara manusia sangat mengecewakan. Ketika saya merenungkan hal ini, timbul pertanyaan dalam hati saya, mengapa Rasul Paulus bisa tetap berbuah di masa sulit yang ia alami? Kenapa Pak Pendeta Rasul Paulus bisa tetap berbuah di masa sulit yang ia alami? Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Minimal ada 3 hal yang saya pelajari dan saya mau bagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan ini akan menjadi berkat buat kita. Mengapa Rasul Paulus bisa tetap berbuah di masa sulit sekalipun? Yang pertama, di dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah.
Ini alasan pertama, kenapa Rasul Paulus bisa tetap berbuah di masa sulit. Jawabannya karena ia tahu tujuan hidupnya. Karena Rasul Paulus tahu tujuan hidupnya. Hidup adalah Kristus. Hidup harus memberi buah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi rahasia mengapa Rasul Paulus bisa tetap berbuah di tengah situasi yang ia alami. Karena ia tahu tujuan hidupnya. Hidup adalah Kristus. Hidup harus memberi buah. Apa Pak Pendeta hidup adalah Kristus? Hidup adalah Kristus artinya hidup ini bukan untuk kesenangan diri kita sendiri. Bagaimana hidup ini digunakan untuk melayani Kristus, melayani Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana supaya saya tetap produktif? Bagaimana saya bisa tetap berbuah di masa sulit ini? Tetap jadi berkat di tengah situasi sulit ini? Jawabannya miliki prinsip hidup. Saya hidup untuk Tuhan. Saya hidup, Bapak Ibu dan saya hidup untuk Tuhan. Kalau kita memiliki prinsip hidup seperti ini, kita akan senantiasa memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan, walaupun keadaan sedang sulit. Situasi pandemi ini jangan sampai membuat kita enggan untuk melayani Tuhan. Ibadah online ya Pak Pendeta, ya sudahlah, nikmati saja. Ya, yang penting saya setia ibadah. Habis susah keadaannya kalau mau melayani susah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat satu contoh. Rasul Paulus. Bagi Paulus sebenarnya adalah hal yang wajar kalau dia hanya berdiam diri saja, pasrah sama nasib karena dia ada dalam ruangan yang terbatas. Ruang geraknya dibatasi, tetapi sekali lagi Bapak Ibu, karena Paulus tahu tujuan hidupnya, bahwa hidupnya untuk Kristus, hidupnya harus memberi buah. Dia nggak berhenti untuk melayani, walaupun situasinya sulit. Dia berpikir untuk berusaha bagaimana bisa melayani Tuhan di tengah keterbatasan yang ia alami. Akhirnya apa yang ia lakukan? Ia menulis surat. Dia kirimkan surat-suratnya itu kepada jemaat-jemaat. Dan salah satu jemaat yang ia tulis atau yang ia kirimi surat, yaitu surat Filipi ini. Yang akhirnya Bapak Ibu dan saya tahu bahwa surat Filipi ini menjadi berkat buat dunia. Kitab Filipi ini adalah kitab sukacita yang ditulisnya di tengah situasi yang sulit. Di tengah keterbatasan hidupnya. Tapi sungguh luar biasa. Kitab Filipi ini sungguh menjadi berkat buat kita sampai hari ini. Karena apa? Karena Paulus tidak berdiam diri. Karena Paulus tidak menyesali diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betul saat ini kita ada dalam masa pandemi yang membatasi ruang gerak kita. Tetapi kita ingat Paulus, dia lebih lagi, dia ada di penjara. Tetapi dia mau tetap berbuat sesuatu untuk Tuhan. Dia tetap mau produktif. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap berbuah. Tetap berbuat sesuatu untuk Tuhan. Pak Pendeta, saya mau terlibat pelayanan lagi. Pak Pendeta, saya mau ambil bagian dalam ibadah, walaupun saya tahu ibadah online lebih sulit. Pak Pendeta, saya mau memimpin acara. Karena selama ini saya lihat ketika memimpin acara, Kak Leni, Ibu Fani, Kak Yutri, Ibu Susan, itu saja. Sebenarnya nggak masalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, mari, Bapak Ibu dan saya, ayo bersama, jangan diam. Ya, walaupun situasinya sulit, ayo kita lakukan sesuatu untuk hidup memberi buah, memberi dampak. Dan kita belajar pagi ini. Ada banyak orang-orang di sekitar kita juga yang belum mengenal Kristus. Jangan sampai kita punya pemikiran, ya nanti saja Pak Pendeta, nanti saja saya melayani. Tapi kita mau belajar pagi ini, Pak Pendeta, saya mau melayani Tuhan, saya mau memimpin acara, saya mau memainkan musik walaupun hanya gitar, tapi saya mau melayani dengan talenta yang saya miliki. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita punya pemikiran, wah nanti saja saya menjangkau jiwanya Pak Pendeta sesudah pandemi ini berlalu. Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak menunggu
waktu di mana ia lepas dari penjara dulu baru melayani Tuhan kembali. Tetapi yang ia lakukan, ia berpikir bagaimana bisa tetap melayani Tuhan, bagaimana tetap menghasilkan buah, walaupun dia sendiri sadar bahwa dia ada dalam keterbatasan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tahu tujuan hidup saya. Hidup adalah Kristus. Hidup saya harus memberi buah. Amin. Itu alasan yang pertama, kenapa Rasul Paulus bisa tetap berbuah di masa sulit. Yang kedua, saya pelajari, kenapa Rasul Paulus bisa tetap berbuah di masa sulit yang ia alami. Karena ia tahu penderitaan untuk Kristus adalah bagian dari hidupnya. Sekali lagi saya ulang, karena ia tahu bahwa penderitaan untuk Kristus adalah bagian dari hidupnya. Pernahkah kita terlintas dalam pemikiran kita, kenapa ya Rasul Paulus nggak menjadi kecewa? Kenapa ya ia nggak berhenti melayani Tuhan? Kan sepertinya Tuhan nggak membela hidupnya. Dia dijebloskan di dalam penjara, diperlakukan seperti seorang penjahat, disiksa atau didera dengan hebat. Tetapi kenapa dia nggak kecewa? Dan kenapa dia nggak memutuskan untuk berhenti melayani Tuhan? Justru malahan ia terus berbuah untuk Tuhan. Jawabannya, karena ia tahu penderitaan untuk Kristus adalah bagian dari hidupnya. Filipi pasal 1 ayat 29. Dia berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sekali lagi saya ulang. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Inilah yang membuat Rasul Paulus tetap berbuah. Inilah yang membuat Rasul Paulus tidak menjadi kecewa. Karena ia tahu, ia dikaruniakan bukan hanya untuk percaya saja kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita untuk Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, dan saya mengerti hal ini, mengerti prinsip ini, bahwa kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya saja, melainkan juga untuk menderita bagi Tuhan. Ini akan menolong kita untuk tetap kuat, menolong kita untuk tetap bertumbuh, menolong kita untuk tetap menghasilkan buah. Jadi kita harus siap menderita karena Kristus. Karena penderitaan karena Kristus ini adalah salah satu karunia dari Tuhan. Saya harus sampaikan hal ini dengan tegas, dengan jujur bahwa mengikut Kristus harus siap menghadapi penderitaan. Harus siap menghadapi penderitaan. Karena Alkitab jelas berkata, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, hidup Kristen tidak selalu bicara berkat. Hidup Kristen tidak selalu mudah. Tidak selalu uang berlimpah. Tidak selalu kita akan melihat pembelaan Tuhan. Ada kalanya kita akan menghadapi sepertinya Tuhan diam, tidak membela kita. Ketika Anda ada dalam waktu-waktu seperti itu, saya mau katakan Anda sedang ada di mana Bapak Ibu sedang mengalami penderitaan Kristus. Dan jangan menyesali diri. Jangan kecewa. Karena ini pasti akan kita alami. Karena sekali lagi Tuhan berkata, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari pagi ini kita sungguh-sungguh memahami bahwa ternyata penderitaan karena Kristus itu adalah bagian di dalam hidup kita. Setiap orang percaya tanpa terkecuali. Yang ketiga, mengapa Rasul Paulus bisa tetap bertumbuh, tetap berbuah di masa sulit? Jawabannya, karena ia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Karena ia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Di dalam penjara, ia tetap menghasilkan buah. Ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Karena pelayanan Paulus di dalam penjara, Alkitab berkata apa? Kepala penjara dan seisi rumahnya percaya kepada Kristus dan dibaptiskan.
dan dibaptiskan. Saya mau katakan, Paulus tetap produktif di tengah situasi yang sulit. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi ini mengajarkan kepada kita, di tengah situasi yang sulit sekalipun, kita bisa tetap berbuah. Tetap menjadi berkat asalkan kita mau bergantung kepada Kristus. Mau menaruh pengharapan kepada Kristus. Sekali lagi jangan bilang, pandemi ini susah Pak Pendeta untuk menjangkau jiwa. Susah Pak Pendeta untuk melayani. Kita lihat satu contoh. Rasul Paulus dibatasi ruang geraknya. Dia ada dalam penjara. Bapak Ibu Saudara, kita saat ini nggak sampai di penjara. Kita hanya menjaga jarak. Kita jauh lebih bebas dari keadaan Rasul Paulus. Namun, ia tidak berhenti menghasilkan buah. Rahasianya apa? Rahasianya karena ia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ayatnya mana Pak Pendeta? Ayatnya Kisah Rasul pasal 16 ayat 22, ayat 23 sampai 25. Saya akan bacakan ayat ini. Bapak Ibu perhatikan karena ini sungguh-sungguh akan memberkati kita. Ayat 23 berkata apa? Setelah mereka ini adalah Paulus dan Silas, berkali-kali didera, berkali-kali disiksa, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Ayat 25-nya, tetapi perhatikan, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu bisa bayangkan, di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang tidak mudah, Paulus menaruh harapannya tetap kepada Tuhan. Ya, bukan kepada keadaannya, bukan kepada situasi. Dia taruh harapan kepada Tuhan, sehingga ia dimampukan Tuhan untuk tidak berhenti menghasilkan buah. Ketika saya belajar ini, saya ingat satu firman Tuhan, satu janji Tuhan yang luar biasa. Dalam Yeremia pasal 7 ayat 7-8, Alkitab berkata gini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang menaruh harapannya pada Tuhan tidak khawatir dalam tahun kering. Dan Alkitab berkata apa? Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di tahun yang kering tidak berhenti menghasilkan buah. Kenapa? Karena ia menaruh harapan kepada Tuhan. Karena ia bergantung mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ayo jangan berhenti menghasilkan buah. Walaupun situasinya sulit, yang penting kita mengerti bahwa tujuan hidup kita adalah hidup untuk Kristus. Hidup untuk menghasilkan buah. Penderitaan adalah bagian dari hidup kita. Dan Bapak, Ibu, dan saya, yang penting adalah menaruh harapan pada Tuhan. Sehingga Bapak, Ibu akan melihat di tengah tahun-tahun yang kering, Bapak, Ibu, dan saya tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, kita belajar dari Rasul Paulus pagi hari ini. Tubuh fisiknya boleh terpenjara, tapi hatinya tetap mau berbuah untuk Tuhan. Hatinya mau melayani Tuhan dengan berkorban. Minggu depan saya akan bicara tentang roh yang menyala. Kita akan belajar dari lanjutan firman Tuhan ini. Tetapi pagi ini, marilah kita buat keputusan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara mau terlibat dalam pelayanan ibadah, dalam pelayanan ibadah secara online, memang ada ya Pak Pendeta? Banyak. Kita bisa membaca firman Tuhan. Bapak, Ibu bisa membacakan firman Tuhan, bisa berdoa persembahan, bisa memimpin acara, bisa mengedit video, bisa juga mengiringi musik, mengajak orang-orang untuk ikut ibadah secara online, bisa juga mengajak orang-orang atau saudara-saudara kita yang sudah lama tidak hadir beribadah. Itu semua adalah bentuk pelayanan kepada Tuhan. Pak Pendeta, saya juga mau belajar
untuk isi absen dengan benar. Saya mau memperbaiki absen. Biasanya kalau absen suka ada yang kadang double, kadang ketinggalan. Saya mau belajar memperbaiki. Ya, bukan hanya pendeta, ya, bukan hanya Ibu Fani atau yang lain, tapi saya mau belajar. Bapak Ibu Saudara, itu semua adalah bentuk pelayanan. Amin. Mari kita mulai dari saat ini. Walaupun situasinya nggak mudah, walaupun kita saat ini dibatasi, tetapi biarlah hati kita tetap mau melayani Tuhan. Amin. Kita akan berdoa, biarlah hidup kita boleh sungguh-sungguh menghasilkan buah dan Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan melalui teladan dari Rasul Paulus, bagaimana di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang tidak mudah, ia tetap menghasilkan buah. Karena dia tahu tujuan hidupnya. Hidup adalah Kristus. Hidup harus memberi buah. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami sama-sama bersama dengan jemaat-Mu, kami mau melayani Tuhan lebih lagi. Tuhan, tolong ingatkan kami bahwa penderitaan adalah bagian dari hidup kami. Kami dikaruniakan bukan hanya untuk percaya saja, tetapi juga untuk menderita untuk Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami juga boleh terus menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh melihat di tahun-tahun kering sekalipun, kami tidak berhenti menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa, berkati kami semua, berkati anak-anak-Mu, berkati gereja kami. Biarlah ke gereja kami boleh terus menghasilkan buah dan nama Tuhan dimuliakan lewat gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai, memberkati kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita telah mendengar firman Tuhan. Mari kita lakukan dengan setia dan kita akan melihat bagaimana Tuhan memberkati gereja kita. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau meresponinya dengan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Mari kita jaga kesehatan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.